Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini
marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan takwa. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang haram ataupun yang makruh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatal wahyi, wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah." Yang artinya, jika umatku lebih mengutamakan dunia daripada agama dan akhiratnya, maka akan dicabut darinya kewibawaan Islam. Dan jika umatku meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka diharamkan baginya keberkahan mukjizat Al-Quran. Dan jika umatku satu sama lain saling caci mencaci, saling membenci dan bermusuhan, maka akan dijauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita umatnya tentang 3 penyebab umat Islam lemah, umat Islam kalah, umat Islam pecah. Yaitu yang pertama, jika umatku lebih mengagungkan, mengutamakan, mementingkan dunianya daripada agama dan akhiratnya, maka akan dicabut darinya kewibawaan Islam. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut di hati musuh-musuh Islam. Namun keistimewaan ini akan ada jika umat Islam mengedepankan Allah, mengedepankan agamanya, mengedepankan akhiratnya. Jika lupa dengan Allah, lupa dengan agamanya, lupa dengan akhiratnya, sibuk dengan dunianya, maka akan dicabut dari hati musuh Islam rasa takut kepada umat Islam, sehingga umat Islam tidak lagi mempunyai wibawa. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kata Nabi Muhammad, nanti musuh-musuh Islam akan mengkeroyok kalian sebagaimana orang-orang mengkeroyok makanan, melahap makanan.
Maka para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin? Ya Rasulullah, apakah saat itu umat Islam jumlahnya sedikit sehingga kita dikeroyok habis-habisan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail wala yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Umat Islam saat itu bukannya sedikit, bahkan banyak, namun seperti buih, tidak ada kekuatan dan ikut-ikutan sana sini. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati-hati musuh kalian umat Islam rasa takut kepada kalian. Oleh karena itu jangan heran banyak musuh-musuh Islam yang berani meremehkan, menghina, melecehkan simbol-simbol Islam, berani merendahkan Al-Quran, berani merendahkan Nabi Muhammad, berani merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memandang umat Islam sibuk dengan dunianya dan di hati mereka tidak ada rasa takut kepada umat Islam. Inilah penyebab pertama kita sebagai umat Islam lemah, kalah. Karena kita sibuk dengan urusan dunia kita, lupa dengan agama, lupa dengan akhirat. Oleh karena itu kembalikan kewibawaan Islam, kembalikan kejayaan Islam pada diri kita masing-masing dengan kita utamakan Allah, utamakan syariatnya, dan kita mementingkan akhirat daripada dunia kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian penyebab yang kedua adalah jika umatku tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka diharamkan keberkahan mukjizat Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah mukjizat yang masih ada sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Dia adalah pusaka, senjata yang canggih yang Nabi tinggalkan untuk kita, karena Nabi tahu bagaimana keadaan kita di akhir zaman, penuh dengan fitnah, banyak musuh, banyak lawan. Maka Nabi tinggalkan Al-Quran sebagai mukjizat. Namun mukjizat Al-Quran ini akan berguna, senjata canggih ini akan berfungsi bagi seorang muslim yang mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka dia akan merasakan Al-Quran benar-benar sebagai mukjizat, bukan hanya kalimat-kalimat yang dibaca saja. Dia akan merasakan ayat sud, ayat kursi sebagai penjaga dia. Dia akan merasakan suratul Fatihah untuk apa saja yang dia inginkan. Dia akan merasakan suratul Ikhlas sebagai pelindungnya, karena dia benar-benar merasakan mukjizat Al-Quran. Oleh karena itu, jika ingin merasakan Al-Quran sebagai mukjizat, bukan kalam yang hanya dibaca saja, bukan penghias bibir saja, maka tegakkan amar ma'ruf. Minimal di keluarga kita,
Perintahkan mereka untuk sholat 5 waktu. Tegakkan nahi mungkar, minimal dalam keluarga kita. Jangan sampai istri dan anak perempuan kita terbuka aurat ketika di luar rumah. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat dalam rumah. Tidak ada suatu kebaikan dan keberkahan pun di dalam sebuah rumah jika di dalamnya ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jika kita mau mengamalkan itu semuanya, amar ma'ruf nahi mungkar minimal dalam keluarga kita, maka kita akan rasakan Al-Quran sebagai mukjizat, senjata canggih buat kita, dan kita akan menang. Lihatlah para pahlawan kita. Mereka melawan, mengusir para penjajah dengan kalimat takbir, dengan ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca sebelum perang, yang mana mereka pastinya lebih mementingkan Allah, mementingkan agamanya, sehingga Allah berikan rasa takut pada musuh-musuh para penjajah. Hanya dengan ucapan Allahu Akbar, hanya dengan ayat kursi, itulah senjata canggih mereka, sehingga mereka meraih kemenangan, dan kita rasakan kenikmatan kemerdekaan hingga sekarang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyebab umat Islam kalah, lemah, adalah jika umat Islam saling caci mencaci, saling bermusuhan, saling membenci, maka jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka taat kepada Allah, namun di dalam hatinya menyimpan kebencian, permusuhan, bahkan saling caci mencaci terhadap saudara muslimnya, maka Allah jauhkan dari pertolongannya. Meminta bantuan dari Allah, Allah tidak akan turunkan. Meminta pertolongan dari Allah, tidak akan Allah tolong, karena saling caci mencaci, saling bermusuhan, saling membenci. Jika tidak ada pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, maka kalah kita. Oleh karena itu, perkuat ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah lepas ikatannya gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan politik. Masing-masing dari kita umat Islam, di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang akan kita bawa sampai masuk surga bersama-sama. Ikatan yang sangat kuat, yang melebihi ikatan kerabat kekeluargaan. Oleh karena itu, jaga ukhuwah Islamiyah kita. Apalagi kita satu bangsa, satu tanah air. Jangan sampai kita mudah diadu domba, sehingga kita saling bermusuhan, sehingga jauh kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah 3 sebab kita umat Islam kalah dan lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari 3 hal ini. Kita mantapkan keyakinan kita kepada Allah dan syariat kita, sehingga kita berwibawa dan kita tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga kita rasakan mukjizat Al-Quran, dan kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita, sehingga kita dekat dengan Allah, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.